5 dosa besar Soeharto kepada Soekarno. Yang pertama, menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi. Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Yang kedua, tolak lokasi makam Soekarno. Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis, Bogor, di tengah hamparan sawah, pegunungan, dan gemercik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu bahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Dia memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasan Soeharto, Soekarno sangat dekat dengan ibunya. Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar Soeharto. Rupanya, Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini. Yang ketiga, biarkan penyakit Soekarno. Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin buruk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemerintah Orde Baru tak pernah memperlakukan Soekarno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Soekarno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa. Tahun 1969, saat Soekarno menghadiri pernikahan Rahmawati, itulah kala pertama dia bisa keluar dari tahanan rumah. Dengan pengawalan ketat, Soekarno hadir saat itu. Wajah semua hadirin menangis melihat Soekarno tampak lemah. Wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya sangat menurun. Yang keempat, habisi para Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka, saat pembunuhan seringkali para algojo tak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya masa pendukung Soekarno masih banyak. Setidaknya ada Angkatan Udara Kakao, sekarang Marinir Divisi Siliwangi, dan Brawijaya yang loyal padanya. Tapi Soekarno memilih mengalah walau diperlakukan seperti tawanan. Dia tak ingin ada banjir darah lagi di Indonesia. Yang terakhir, Soekarno dijauhkan dari orang-orang terdekatnya. Soeharto melarang semua orang menjenguk Soekarno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno, yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto, AKBP Mangil Martowijoyo. Mangil adalah perwira polisi yang paling disayang Soekarno. Perwira polisi ini adalah Komandan Detesemen Kawal Pribadi atau DKP Bung Karno. Mangil menampingi Soekarno dari detik proklamasi hijrah ke Yogyakarta, hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan penembakan tahun 1967. Mangil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara. RPKD diadu gertak dengan perwira RPKD. Sementara anak buahnya, kokang senjata, melindungi Soekarno. Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Mangil pun terpaksa meninggalkan Soekarno.